Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sugeng Winarna MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kasyafna Marwa Azahra, ingin memaparkan materi terkait Bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Bahasa sebagai alat komunikasi dan penghala ilmu pengetahuan sudah sepantasnya mendapat perhatian besar dari seluruh masyarakat. Bahasa Indonesia yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengantar pendidikan, bangsa Indonesia sudah lazim dipakai oleh lembaga-lembaga pendidikan sejak zaman dahulu. Namun seiring berkembangnya ilmu pendidikan yang semakin maju serta adanya tuntutan globalisasi, masyarakat Indonesia diharuskan menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih mutakhir. Selanjutnya yaitu hakikat bahasa. Menurut Mursidi pada tahun 2009, bahasa Indonesia merupakan unsur sekaligus media komunikasi utama masyarakat Indonesia. Secara filosofi, bahasa merupakan ungkapan manusia atau realitas melalui simbol-simbol. Tingkat keberhasilan mengembangkan bahasa sangat dipengaruhi oleh eksistensi bahasa Indonesia. Contohnya menciptakan kosakata dan istilah baru, baik kosakata daerah maupun asing. Maka dari itu bahasa Indonesia harus mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global, terutama teknologi informasi sangat cepat. Berikut beberapa hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa itu sebuah sistem, yang berarti bahasa bukan unsur yang berkumpul secara tak beraturan, tetapi diatur secara sistematis, yaitu tersusun dari beberapa sistem, diantaranya seperti fonologi, gramatika, dan leksikon. Selanjutnya, bahasa itu berupa bunyi, yang berarti yang dihasilkan oleh ucap manusia. Selanjutnya, bahasa itu arbitrer, yang berarti mana suka atau tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Dan yang terakhir, bahasa itu bermakna. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia di era global. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Arus globalisasi akan memberikan dampak pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa yang digunakan sebagai sarana dalam mendukung perkembangan budaya maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia perlu ditingkatkan sebagai sarana keilmuan, perlu terus dilakukannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia di sekolah perlu terus dilakukannya dan ditingkatkan. Adapun peran bahasa Indonesia di era globalisasi. Pada era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai penghala ilmu pengetahuan dan digunakan oleh penutur asing. Seperti penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan oleh mahasiswa asing, bahasa Indonesia yang paling dominan adalah bahasa Indonesia atau BIN. Dan oleh karena itu, dalam pembelajaran diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Begitupun peran dalam ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia harus mampu bersaing dalam bahasa asing, dalam dunia pendidikan dan teknologi. Upaya memperkaya kosakata ilmiah dan istilah teknis dalam bahasa Indonesia sangat diperlukan agar mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang sangat kuat. Selanjutnya, bahasa Indonesia dalam pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar resmi di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Peran ini penting untuk memastikan bahwa seluruh siswa di Indonesia mendapatkan akses yang sama terhadap ilmu pengetahuan dalam bahasa yang mereka pahami. Bahasa sebagai wujud komunikasi antar manusia yang mencerminkan karakter diri dari manusia itu tersebut. Penggunaan bahasa menjadi contoh awal dalam mengenal karakter seseorang. Pembelajaran sastra melalui bahasa Indonesia dan budaya dapat meningkatkan karakter kebangsaan yang memajukan bangsa dan negara di era globalisasi. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Di era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dianggap sebagai kata kunci bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa, serta harkat dan martabatnya di mata dunia.
Inovasi-inovasi dunia ilmu pengetahuan yang memajukan peradaban manusia telah mentransformasikan unsur-unsur sumber daya alam yang dulunya dianggap sebagai kunci kemakmuran suatu bangsa, dan beberapa negara-negara maju telah lama menggunakan ilmu pengetahuan untuk membantu atau mendukung pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan seharusnya dapat digunakan secara maksimal dalam buku-buku teks, sumber bacaan, media massa, serta sumber informasi lain yang dapat menunjang terserapnya informasi mutakhir dalam ilmu pengetahuan oleh masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataannya, sering dijumpai penggunaan bahasa asing yang tidak disesuaikan dahulu dengan kaidah dan aturan tata kebahasaan bahasa Indonesia pada sumber-sumber informasi vital, bahkan di instansi pendidikan milik pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang strategis sebagai penghela ilmu pengetahuan dan identitas nasional, terutama di tengah era globalisasi saat ini. Bahasa ini berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan, memperkuat budaya, dan membangun karakter kebangsaan. Meskipun demikian, bahwa bahasa Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dengan adanya dominasi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Tantangan ini menuntut penguatan fungsi bahasa Indonesia agar tetap relevan dan mampu bersaing dalam ranah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Untuk segala kekurangannya, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya Kasyafna Marwa Azahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.